Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pemberhentian sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Nurlia Gustika yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya bernama Wan Suryani dan Rika Andriani sudah mendapatkan materi hasil topik yang sudah kami bagikan. Baiklah, di sini kami akan memulaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah manajemen yang diharapkan secara terpadu terhadap pembinaan dan pembangunan kekuatan atau daya guna sehingga memberikan manfaat positif bagi manusia yang bersangkutan, organisasi, dan masyarakat. MSDM menurut Gr. Terry bisa dilihat sebagai berikut. Manusia yang bekerja di lingkungan organisasi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan keberadaannya. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai model di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan sebagai potensi secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan keberadaan organisasi. Manajemen sumber daya manusia dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengelolaan tenaga kerja agar bekerja keras secara efisien dan efektif dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan efektivitas organisasi, penciptaan tujuan organisasi, dan kebutuhan karyawan. Dua kejadian yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan saling menopang antara satu dengan lainnya. Hal inisial dari manajemen sumber daya manusia adalah menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Model sumber daya manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama, model klerikal. Dalam model ini berfungsi Departemen Sumber Daya Manusia yang terutama adalah memperoleh dan memelihara laporan, data, catatan-catatan, dan melaksanakan tugas-tugas rutin. Fungsi Departemen Sumber Daya Manusia yang menangani kertas kerja yang dibutuhkan, memenuhi berbagai peraturan, dan melaksanakan tugas-tugas kepegawaian secara rutin. Yang kedua, model hukum. Dalam model ini, sumber daya manusia memperolehkan kekuatannya dari keahlian di bidang hukum. Ada beberapa aspek yang penting di bidang hukum, seperti hubungan perburuhan, negosiasi, kontrak, pengawasan, serta kepatuhan. Fungsi utama yang ditimbulkan oleh adanya hubungan yang sering bertentangan karyawan dan manajer perusahaan. Yang ketiga, model finansial. Model ini sering berkembang dari waktu ke waktu sebab banyak manajer yang makin sadar besarnya pengaruh dari sumber daya manusia. Biasanya yang meliputi biaya kompensasi tidak langsung, semisalnya beban asuransi, kesehatan, pensiun, biaya asuransi jiwa, ataupun liburan, dan lainnya. Peran manajer sumber daya manusia semakin meninggi sejalan dengan semakin kompleksnya pada bidang ini. Yang keempat, model manajerial. Dalam model ini meliputi dua versi. Yang pertama adalah manajer sumber daya manusia, memahami rangka acuan kerja manajemen ini yang hanya berorientasi atas tingkat produktivitas. Dan yang kedua, manajer ini menjalankan beberapa fungsi dari sumber daya manusia. Departemen Sumber Daya Manusia melatih
Manajer ini dalam keahlian yang dibutuhkan guna menangani semua fungsi kunci dari sumber daya manusia, semisalnya evaluasi kinerja, pengangkatan, dan pengembangan. Pada umumnya, karyawan lebih suka berinteraksi secara langsung dengan manajer mereka sendiri dibandingkan dengan pegawai staf. Jadi beberapa departemen sumber daya manusia bisa menunjukkan manajer ini berperan menjadi pelatih dan fasilitation. Yang kelima, model humanistik. Model humanistik ialah departemen sumber daya manusia dibentuk guna untuk menggambarkan serta menolong perkembangan value dari potensi sumber daya manusia. Di perusahaan, spesialis sumber daya manusia wajib bisa memahami individu pegawai dan menolong untuk memaksimalkan peningkatan karir. Model humanistis ini menggambarkan tumbuhnya perhatian perusahaan kepada pelatih serta mengembangkan para karyawan-karyawan. Yang keenam, model ilmu perilaku. Dalam model ini, ilmu perilaku berasumsi bahwa ilmu perilaku misalnya psikologi dan perilaku perusahaan adalah dasar kegiatan sumber daya manusia. Prinsipnya, sebuah pendekatan ilmu pengetahuan kepada perilaku manusia bisa diterapkan kepada semua permasalahan sumber daya manusia yang berdasar pada prinsip ilmu pengetahuan, meliputi evaluasi, teknik umpan balik, desain tujuan, dan program pelatihan dan manajemen karir. Fungsi sumber daya manusia. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen pada umumnya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi manajerial, dan yang kedua, fungsi operasional. Yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial terdiri menjadi satu, perencanaan. Perencanaan adalah bagian terpenting untuk manajer sumber daya manusia. Perencanaan berarti penentuan program karyawan dalam rangka membantu tercapainya sasaran atau tujuan organisasi itu. Dengan kata lain, mengatur orang-orang yang dapat menangani tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing orang dalam rangka tercapai tugas organisasi yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Apabila serangkaian kegiatan telah disusun dalam rangka mencapai tujuan organisasi, maka untuk melaksanakan atau implementasi kegiatan tersebut harus diorganisasikan. Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan secara efektif. Oleh sebab itu, dalam fungsi organisasi harus terlihat pembagian tugas dan tanggung jawab orang-orang atau karyawan yang akan melakukan kegiatan masing-masing. Yang ketiga, pengarahan. Untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan dan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efisien, maka diperlukannya adanya arahan dari manajer. Dalam suatu organisasi yang besar, biasanya pengarahan tidak mungkin dilakukan oleh manajer itu sendiri, melainkan didelegasikan kepada orang lain yang diberi wewenang untuk itu. Dan yang terakhir yaitu pengendalian. Fungsi pengendalian adalah untuk mengatur kegiatan agar kegiatan-kegiatan organisasi itu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Di samping itu, pengendalian juga dimaksud untuk mencapai jalan keluar atau pemecahan apabila terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu fungsi operasional. Pertama, pengadaan tenaga kerja atau pengadaan sumber daya manusia. Dari fungsi rekrutmen, seorang manajer sumber daya manusia akan bertujuan memperoleh jenis dan jumlah tenaga atau sumber daya manusia yang tepat, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja yang bersangkutan. Penentuan sumber daya manusia yang akan dipilih harus benar-benar yang diperlukan, bukan karena ada tenaga tersedia. Yang kedua itu pengembangan. Pengembangan sumber daya ini penting searah dengan pembangunan organisasi. Apabila organisasi itu ingin berkembang, maka diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kompensasi. Melalui fungsi ini, organisasi memberikan balas jasa yang memadai dan layak kepada karyawan.
karena karyawan sumber daya manusia organisasi tersebut telah memberikan jasa yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, pengintegrasian. Kegiatan manajemen yang bertujuan untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan karyawan dalam suatu organisasi. Untuk itulah pentingnya fungsi ini agar diperoleh kesepakatan kembali dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang kelima, pemeliharaan. Kemampuan atau keahlian dari sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh suatu organisasi perlu dipelihara, karena kemampuan tersebut merupakan aset yang penting bagi terlaksananya tugas dan tujuan organisasi. Dan yang keenam yaitu pemutusan hubungan tenaga kerja. Seorang karyawan tidak mungkin akan selalu bekerja pada organisasi tertentu. Organisasi harus bertanggung jawab dalam memutuskan hubungan kerja ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjamin warga masyarakat yang dikembalikan itu berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Alasan pemberhentian. Dari hasil kompromi kelompok kami bersama, kami mendapatkan alasan pemberhentian terbagi atas 8 bagian, yaitu pertama, undang-undang, keinginan karyawan, keinginan perusahaan, pensiun, kelima, kesehatan karyawan, keenam, meninggal dunia, ketujuh, perusahaan diakuidasi, keenam, kontrak kerja berakhir. Kedelapan, kontrak kerja berakhir. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, misalnya karyawan anak-anak, karyawan warga negara asing, atau karyawan yang terlibat dari organisasi terlarang seperti G30 SPKI, atau karyawan yang bersangkutan dihukum karena perbuatannya. Kalau keinginan karyawan, pemberhentian dasar keinginan tadi dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Alasan keinginan karyawan sepertinya pindah ke tempat lain untuk menjaga orang tua, ikut suami, kesehatan kurang baik, untuk melanjutkan pendidikan, atau berwira swasta. Keinginan perusahaan seperti karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sehingga karyawan ingin memutuskan pekerjaannya, perilaku tidak disiplinnya kurang baik, itu bisa menyebabkan keinginan perusahaan membuat pemberhentian pekerjaan. Ketiga, melanggar peraturan tata tertib perusahaan. Keempat, tidak dapat bekerja sama dengan terjadi COVID dengan karyawan. Kelima, melakukan tindakan dalam perusahaan. Pensiun adalah pemberhentian. Keempat, pensiun. Pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena verifikasi kerja. Kelima, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentian karyawan. Meninggal dunia. Karyawan meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Ketujuh, perusahaan diakuidasi karyawan akan dilepas jika perusahaan diakuidasi oleh setiap karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan hukum yang berlaku, sedang karyawan yang dilepas harus mendapat pasangan sesuai dengan ketentuan perintah. Proses pemberhentian. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Sebagaimana pemberhentian dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Dengan demikian tetap terjalin hubungan informasi yang baik antara perusahaan dengan karyawan. Hal ini di atas pada dasarnya menjadi keinginan kedua belah pihak. Akan tetapi tidak dapat diingkari, seringkali terjadi pemberhentian dengan pemecatan karena konflik yang tidak dapat diatasi lagi. Pemecatan karyawan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut. Pertama, musyawarah karyawan dan pimpinan perusahaan. Kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dan pimpinan perusahaan. Ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh
pimpinan perusahaan, dan P4D. Seterusnya adapun sejumlah cara yang dilaksanakan dalam proses pemberhentian karyawan. 1. Bila kehendak perusahaan dengan berbagai dalil untuk membebas tugaskan dari pekerjaan buruh ditempuh terlebih dahulu. Adakan musyawarah antara rekan perusahaan. Bila musyawarah mendatangi jalan buntu, maka jalan terakhir ialah melalui pengadilan atau instansi berwenang menyimpulkan perkara. Kedua, untuk karya mengerjakan pelanggaran berat bisa langsung diberikan kepada pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut tanpa meminta izin lebih dahulu untuk dinas perhubungan atau wewenang. Ketiga, untuk karyawan yang bakal pensiun dapat dikemukakan sesuai dengan peraturan. Demikian pula terhadap karyawan yang bakal mengundurkan diri atau hendak karyawan di atas sesuai dengan peraturan perusahaan ketentuan perundang-perundangan. Adapun mekanisme dalam pemberhentian pekerjaan sebagai berikut. 1. Menyiapkan data pendukung yang lengkap. Tahapan pertama dalam melakukan PHK karyawan, sebaiknya perusahaan memiliki data atau dokumen pendukung. Dokumen tersebut berisi tentang faktor, alasan, atau penyebab perlunya pelaku melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Misalnya bentuk pelanggaran seperti apa yang sudah dilakukan karyawan atau bagaimana keadaan perusahaan sehingga perlu melakukan PHK. Dan beberapa dokumen lain yang memang berkaitan dengan prosedur PHK. Pemberhentian kepada karyawan bersangkutan setelah menyiapkan data atau dokumen pendukung selanjutnya kedua, pemberhentian kepada karyawan yang bersangkutan. Setelah menyiapkan data atau dokumen-dokumen pendukung, selanjutnya harus melakukan pemberhentian kepada karyawan yang bersangkutan karena berhubungan di industrial ini merupakan hubungan dua pihak. Jangan sampai karyawan tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan, atau jika terdapat serikat pekerjaan, maka sebelum melakukan PHK, perusahaan harus mengkomunikasikan rencana itu kepada serikat pekerja. Jika dalam perusahaan tidak ada serikat pekerja, maka PHK menjadi kebijakan perusahaan. Ketiga, musyawarah. Prosedur selanjutnya dalam harus ditempuh adalah melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak karyawan, perusahaan. Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemufakatan yang dikenal dengan istilah bipartit. Melalui musyawarah ini, kedua belah pihak melakukan pembicaraan untuk menemukan solusi terbaik untuk perusahaan maupun karyawan. Jika dalam proses musyawarah telah mencapai suatu kesepakatan, jangan lupa untuk membuat perjanjian bersama. Keempat, bantuan pihak ketiga seperti dari Dinas Tenaga Kerja. Apabila ternyata dalam permasalahan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah, maka bantuan pihak ketiga yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinaskes tempat diperlakukan. Tujuannya adalah untuk menemukan penjelasan adil dan tidak memihak, apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. 5. Melakukan mediasi hukum. Jika dengan bantuan namun menyelesaikan masalah belum ditemukan, maka upaya bisa dilakukan hingga pengadilan. Jika memang pada hasil PK dilaksanakan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tulis pengadilan hubungan industri PMI disertai dengan alasan PHK dilakukan. 6. Mempersiapkan uang kompensasi. Bila akhirnya menjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi. Dalam hal ini adalah pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang harus diterima. Baiklah, berakhirnya penjelasan materi saya tadi, berakhir pula hasil diskusi kami. Saya berterima kasih kepada Wan Suryani dari Kak Andriani yang sudah bekerja keras pada hari ini. Baiklah, saya tidak memperpanjangkan mukadimah saya. Berakhir hasil dari diskusi kami. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Sampai jumpa dan sehat selalu.